Bayangkan sejenak, kamu diberi pilihan, sebuah koper berisi uang tunai 10 miliar rupiah, atau tambahan 20 tahun waktu hidup yang sehat dan penuh energi. Sebagian besar orang, setelah merenung sejenak, akan memilih waktu. Mengapa? Karena pada akhirnya kita sadar, uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dibeli kembali. Inilah pelajaran yang sering diabaikan dalam dunia finansial. Waktu adalah mata uang paling mahal, lebih berharga dari dolar, rupiah, emas, atau saham. Dan anehnya, karena kita tidak pernah melihat saldo waktu dalam rekening, kita sering memboroskan waktu tanpa sadar. Setiap hari, jutaan orang di seluruh dunia bangun pagi dengan alarm yang memaksa. Mereka bergegas mandi, sarapan terburu-buru, lalu menghabiskan waktu berjam-jam di jalan hanya untuk sampai ke kantor. Setelah itu, 8 hingga 14 jam berikutnya dipenuhi dengan rapat, laporan, tugas mendesak, target yang menekan, hingga akhirnya pulang dalam kondisi lelah. Jika dihitung, sebagian besar waktu hidup orang dewasa dihabiskan bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya, bukan untuk hobinya, tetapi untuk bekerja. Untuk mendapatkan gaji, bonus, atau upah yang pada akhirnya akan dipakai membiayai hidup. Tentu, hal itu wajar. Hidup memang membutuhkan biaya. Kita tidak bisa makan dari mimpi, kita tidak bisa membayar listrik dengan imajinasi. Tetapi ada satu hal yang sering kali luput disadari, dalam proses mengejar uang, kita sedang menukar sesuatu yang tidak tergantikan, waktu hidup kita, dengan sesuatu yang sebenarnya bisa diatur ulang, ditunda, atau bahkan didefinisikan ulang, yaitu uang. Waktu adalah satu-satunya aset yang ketika hilang, tidak bisa diisi kembali. Berbeda dengan uang, yang selalu ada peluang untuk dicari lagi, entah lewat pekerjaan baru, investasi, atau bahkan keberuntungan. Waktu yang terbuang dalam bentuk tahun-tahun yang dihabiskan untuk sesuatu yang tidak memberi makna, tidak pernah bisa ditebus. Morgan Housel menekankan bahwa kebanyakan orang sebenarnya tidak mengejar uang semata. Mereka tidak benar-benar terobsesi dengan angka nol tambahan di rekening. Mereka mengejar sesuatu yang jauh lebih dalam, perasaan bebas. Bebas memilih bagaimana menghabiskan hari, bebas menentukan dengan siapa mereka ingin menghabiskan waktu, bebas memutuskan kapan harus berhenti sejenak untuk bernapas. Tetapi disinilah letak ironi terbesar dalam hidup modern. Dalam perjalanan mengejar uang dengan harapan bisa membeli kebebasan waktu, kita justru kehilangan waktu itu sendiri. Bayangkan seseorang bekerja tanpa henti selama 30 tahun, dengan keyakinan bahwa pensiun nanti akan menjadi masa kebebasannya. Namun ketika saat itu tiba, kesehatan sudah menurun, energi sudah berkurang, dan keluarga yang dulu diabaikan sudah berjalan ke dunianya masing-masing. Ia mungkin kaya secara finansial, tetapi miskin secara waktu. Ironi ini sangat sering terjadi karena kita jarang menghitung biaya tersembunyi dari uang, yaitu detik, menit, jam, dan tahun yang kita jual demi menambah saldo. Kita fokus menghitung gaji bulanan, tetapi jarang menghitung berapa banyak waktu hidup yang telah ditukar untuk itu. Dalam masyarakat modern, produktivitas seringkali dijadikan standar moral baru. Seseorang dianggap rajin jika selalu terlihat sibuk, seolah-olah nilai diri bisa diukur dari seberapa penuh jadwal dalam kalender digitalnya. Kita memamerkan kesibukan seperti trofi, rapat bertubi-tubi, lembur tanpa henti, bahkan akhir pekan yang dikorbankan demi pekerjaan. Namun, sibuk tidak selalu berarti maju. Ada perbedaan yang sangat besar antara mengisi waktu dengan menggunakan waktu dengan bijak. Mengisi waktu bisa berarti sekadar membiarkan diri hanyut dalam arus, mengerjakan tugas yang datang tanpa pernah bertanya apakah itu penting. Itu seperti berlari di treadmill, banyak keringat, banyak energi, tetapi tidak pernah benar-benar bergerak maju. Sedangkan menggunakan waktu dengan bijak berarti sadar bahwa setiap jam yang kita habiskan adalah investasi. Kita menaruh modal berupa detik, menit, dan hari, dan menuntut imbal hasil dalam bentuk kebahagiaan, makna, atau pertumbuhan. Seorang pekerja kantoran mungkin bangga karena bisa bekerja 14 jam sehari. Ia merasa produktif, merasa berkontribusi, merasa menjadi bagian penting dari mesin besar bernama perusahaan. Tetapi jika semua jam itu hanya habis untuk laporan yang tidak pernah ia pedulikan, target yang ia sendiri tidak percayai, atau demi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak membuatnya bahagia,
maka ia sedang menjual waktu ke pasar dengan harga murah. Ada ironi di sini, waktu yang paling berharga justru sering kita diskon sendiri. Kita rela menukar 1 jam berharga untuk uang lembur yang nilainya bahkan tidak sebanding dengan kenangan yang hilang, makan malam bersama keluarga, menemani anak belajar, atau sekadar duduk diam menikmati sore. Pertanyaan kunci adalah, apakah waktu kita benar-benar dihabiskan untuk sesuatu yang kita anggap penting? Atau hanya untuk membuktikan diri kepada orang lain, bos, rekan kerja, atau bahkan orang asing di media sosial? Banyak orang tidak sadar bahwa sebagian besar kesibukan hanyalah panggung. Kita sibuk bukan karena harus, tapi karena ingin terlihat sibuk. Kita mengejar gelar, jabatan, pengakuan, bahkan likes dan views, tanpa bertanya, apakah semua itu membuat kita lebih dekat pada kehidupan yang kita inginkan? Pada akhirnya, waktu adalah mata uang paling adil. Ia terus berjalan, tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Pertanyaan yang harus selalu kita ajukan adalah, apakah saya sedang membayar waktu saya untuk sesuatu yang benar-benar bernilai? Warren Buffett sering dijadikan simbol kesuksesan finansial, tetapi ironinya, justru hal yang paling ia tekankan bukanlah soal uang, melainkan soal cara mengendalikan waktu. Dalam banyak kesempatan, ia mengulang sebuah prinsip sederhana, ukuran kesuksesan sejati bukanlah seberapa banyak uang yang kamu miliki, melainkan sejauh mana kamu bisa mengatur jadwalmu sendiri. Bagi Buffett, kebebasan waktu adalah bentuk tertinggi dari kemewahan. Ia bisa membeli jet pribadi, villa di berbagai belahan dunia, atau pulau eksotis jika ia mau. Tetapi apa yang benar-benar ia lakukan setiap hari? Ia memilih duduk tenang di kantornya di Omaha, jauh dari hiruk-pikuk Wall Street, membaca buku dan laporan selama berjam-jam. Sesekali ia makan siang dengan temannya yang sama-sama miliarder, Bill Gates, sambil membicarakan hal-hal yang justru sederhana, tentang keluarga, tentang sains, atau bahkan tentang film favorit. Itu adalah sebuah paradoks. Di satu sisi, dunia menganggap kesuksesan identik dengan jadwal yang penuh, panggung besar, atau agenda padat tak berkesudahan. Tapi Buffett menunjukkan sesuatu yang sebaliknya, kesuksesan berarti bisa mengatakan tidak pada hampir semua hal, kecuali pada yang benar-benar penting. Banyak orang kaya justru terjebak dalam paradoks waktu. Mereka mengejar uang dengan anggapan bahwa suatu hari, uang itu akan memberi mereka kebebasan. Tetapi saat kekayaan itu datang, mereka sudah terikat dalam kewajiban yang tidak bisa mereka lepaskan, rapat dewan direksi, proyek miliaran dolar, komitmen bisnis global. Uang mereka banyak, tetapi jadwal mereka penuh. Hidup mereka mewah, tetapi waktu mereka bukan milik mereka sendiri. Buffett sebaliknya, ia tahu sejak awal bahwa uang hanyalah alat, bukan tujuan. Alat itu digunakan bukan untuk membeli lebih banyak barang, tetapi untuk membeli lebih banyak ruang dalam hidupnya, ruang untuk membaca dengan tenang, ruang untuk berpikir tanpa gangguan, ruang untuk menentukan siapa yang layak masuk dalam lingkaran sosialnya. Kekayaan terbesar Buffett bukanlah miliaran dolar yang tercatat di Forbes. Kekayaan terbesarnya adalah kemampuannya memilih, kapan bekerja, kapan berhenti, kapan berjalan santai, kapan bercakap ringan dengan teman. Dan disitulah pelajaran paling berharga, uang sejatinya tidak pernah tentang angka di rekening, melainkan tentang kebebasan memilih bagaimana menghabiskan waktu. Kita mungkin tidak bisa semua menjadi Warren Buffett dalam hal kekayaan, tetapi kita bisa belajar darinya tentang cara melihat uang, bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk menata hidup agar lebih sesuai dengan apa yang benar-benar penting. Salah satu kebiasaan paling mahal dalam hidup bukanlah berbelanja barang mewah, bukan pula investasi yang gagal, melainkan sesuatu yang jauh lebih halus, menunda. Kita sering berkata pada diri sendiri, nanti kalau sudah kaya, aku akan mengajak keluarga berlibur. Nanti kalau pensiun, aku akan belajar melukis atau bermain gitar. Nanti kalau sudah punya waktu, aku akan menulis buku yang selama ini hanya ada di kepalaku. Nanti, terdengar seperti kata yang aman. Seolah-olah waktu selalu sabar menunggu kita. Seolah esok hari adalah janji yang pasti datang. Tetapi kenyataan jauh lebih keras. Nanti, adalah janji yang rapuh. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan sehat esok hari. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa tubuh kita masih sekuat hari ini, bahwa orang-orang yang kita cintai masih berada di samping kita, atau bahkan bahwa kita sendiri masih memiliki kesempatan untuk bangun di pagi berikutnya. Betapa banyak orang yang menyesal karena menunda hal-hal kecil yang bermakna. Seorang ayah yang selalu berkata, nanti kalau sudah lebih mapan,
aku akan lebih banyak waktu untuk bermain dengan anakku. Lalu tanpa ia sadari, anak yang dulu ingin bermain bersamanya sudah beranjak remaja, sibuk dengan dunianya sendiri, dan tidak lagi mencari kehadiran ayahnya. Seorang ibu yang menunda mimpi menulis buku karena terlalu sibuk bekerja, dengan keyakinan bahwa pensiun nanti akan menjadi waktu terbaik. Tetapi saat pensiun tiba, kesehatan matanya sudah tidak sebaik dulu, jemarinya gemetar, dan semangat yang dulu menyala kini hanya tinggal sisa api kecil. Morgan Housel pernah menulis sebuah kalimat yang tajam, uang yang paling mahal adalah uang yang mengorbankan waktu. Kalimat ini sederhana, tetapi jika direnungkan, sangat mengguncang. Apa maksudnya? Setiap kali kita menunda sesuatu yang penting demi mengejar uang, misalnya menolak liburan keluarga karena ada proyek besar, atau mengabaikan kesehatan demi lembur tanpa henti, kita sebenarnya sedang membeli uang dengan harga yang terlalu mahal, waktu yang tidak akan pernah kembali. Uang bisa hilang lalu kembali. Investasi bisa jatuh lalu bangkit lagi. Tetapi waktu, sekali lewat, ia hilang selamanya. Tidak ada kurs valuta asing, tidak ada pasar modal, tidak ada tabungan yang bisa menukar kembali hari-hari yang sudah terbuang. Inilah yang membuat kebiasaan menunda sangat berbahaya. Kita mengira kita sedang menabung kesempatan, padahal kita sedang menguras habis aset paling berharga, hidup itu sendiri. Lebih ironis lagi, seringkali alasan menunda adalah, tidak ada waktu sekarang. Padahal justru dengan menunda, kita memastikan waktu itu benar-benar hilang. Kita menunda bukan karena tidak bisa, melainkan karena menganggap hidup akan selalu memberi kesempatan kedua. Tetapi hidup tidak pernah berjanji demikian. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya berkata, nanti aku akan jalan-jalan ke Paris, nanti aku akan belajar melukis, nanti aku akan menulis puisi, nanti aku akan lebih dekat dengan anak-anakku. Lalu suatu hari, tanpa aba-aba, penyakit datang. Tiba-tiba ia sadar bahwa nanti tidak pernah benar-benar ada. Yang ada hanya sekarang. Menunda berarti hidup dalam ilusi bahwa kita memiliki waktu tanpa batas. Menghargai sekarang berarti menyadari bahwa setiap detik adalah mata uang yang kita belanjakan, entah untuk hal yang bermakna atau untuk sesuatu yang tidak akan kita kenang. Maka, jika ada sesuatu yang benar-benar penting, sebuah mimpi, sebuah percakapan dengan orang yang kita cintai, sebuah pengalaman yang ingin kita alami, lakukanlah sekarang. Karena mungkin saja, nanti, adalah kata yang tidak pernah tiba. Kita terbiasa berpikir bahwa investasi adalah sesuatu yang selalu berkaitan dengan pasar, saham yang naik turun, obligasi yang memberi kupon, atau properti yang harganya terus merambat naik. Kita sibuk menghitung imbal hasil, risiko, volatilitas, dan grafik tren jangka panjang. Namun, investasi terbesar yang seringkali terlupakan justru tidak pernah tercatat di laporan keuangan. Investasi itu sederhana tetapi paling menentukan kualitas hidup kita, bagaimana kita menggunakan waktu sehari-hari. Bayangkan Anda menyisihkan 1 jam saja setiap hari untuk membaca buku. Anggaplah itu bukan buku investasi atau bisnis, melainkan novel, biografi, atau bahkan filsafat. Sepintas, membaca 1 jam tampak tidak memberi hasil finansial. Anda tidak langsung kaya setelah menutup halaman terakhir. Namun, pelan-pelan, wawasan Anda berkembang, empati Anda tumbuh, cara berpikir Anda menjadi lebih tajam. Semua itu adalah modal tak kasat mata yang pada akhirnya bisa menghasilkan keputusan lebih baik, pekerjaan lebih bijak, bahkan relasi lebih dalam. Jika dihitung nilainya, bisa jadi lebih besar daripada bunga deposito atau return tahunan reksadana. Atau pikirkan tentang waktu bersama orang-orang tercinta. Satu makan malam bersama keluarga mungkin tampak sepele, tidak tercatat di Excel, dan tidak bisa dipamerkan di laporan bulanan. Tetapi makan malam itu menciptakan kebahagiaan kecil, memperkuat ikatan, memberi rasa aman yang tak ternilai. Kebahagiaan itu menular, membentuk anak yang lebih percaya diri, pasangan yang lebih hangat, keluarga yang lebih resilien menghadapi badai. Tidak ada pasar keuangan yang bisa menyaingi imbal hasil dari kebersamaan yang tulus. Lalu ada investasi kesehatan, tidur cukup, makan sehat, dan bergerak secara teratur. Semua itu seperti menanam benih kecil hari ini agar bisa menikmati panen besar di masa depan. Anda mungkin kehilangan peluang, kerja lembur tambahan atau beberapa rupiah insentif karena memilih tidur lebih cepat. Tetapi keputusan itu memberi dividen berupa tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan umur yang lebih panjang. Itu seperti membeli obligasi dengan imbal hasil jangka panjang, tetapi bukan dalam bentuk angka,
melainkan dalam bentuk tahun-tahun kehidupan yang bisa diisi dengan pengalaman yang lebih bermakna. Di sisi lain, banyak orang justru melakukan kebalikannya. Mereka menghabiskan waktu seolah-olah ia bisa diisi ulang. Sibuk mengejar target, mengejar uang, mengejar pengakuan, hingga lupa bahwa setiap jam yang mereka habiskan adalah modal yang tidak pernah bisa dikembalikan. Mereka mungkin punya rekening dengan banyak nol, tetapi ketika tubuh sudah rapuh dan orang-orang terdekat sudah pergi, angka-angka itu tidak lagi berarti. Uang bisa habis, pasar bisa jatuh, inflasi bisa menggigit, perusahaan bisa bangkrut. Tetapi nilai waktu yang digunakan dengan penuh makna akan terus bertumbuh, meninggalkan jejak yang jauh lebih abadi daripada angka di layar bank. Ketika Anda memilih untuk membaca, tertawa bersama orang yang Anda cintai, atau berjalan kaki di pagi hari, Anda sedang menanam investasi yang tidak bisa dihitung dengan kalkulator, tetapi bisa dirasakan sepanjang hidup. Jika kita menilai kekayaan hanya dari harta, maka banyak orang tampak kaya. Tapi jika kita menilai kekayaan dari waktu yang bisa digunakan sesuai keinginan, maka hanya sedikit orang benar-benar kaya. Bab ini mengingatkan kita untuk berhenti sejenak dan bertanya, apakah aku benar-benar hidup sesuai pilihanku? Apakah aku sedang membeli kebebasan waktu, atau justru menjualnya terlalu murah? Pada akhirnya, uang hanyalah angka, sedangkan waktu adalah kehidupan itu sendiri. Dan hidup, seperti yang Morgan Housel ingatkan, terlalu singkat untuk ditukar dengan hal-hal yang tidak kita anggap penting.